Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada. Salam jumpa melalui renungan harian Toraya edisi Rabu tanggal 12 Mei 2021. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita meminta pertolongan di dalam Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, dimuliakanlah namamu kini dan selama-lamanya. Jika pagi hari ini kami boleh bangun dengan selamat, itu karena perkenanmu semata-mata. Mengawali kegiatan kami pagi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun kami menyadari Tuhan, bahwa kami tidak mampu dan tidak layak oleh karena dosa kami. Karena itu kami mohon Tuhan mengampuni dosa kami. Layakkan kami untuk mampu membaca firman-Mu, mampu memahami, secara khusus bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuatkan, tolong beri kemampuan, sehingga mampu menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan, karena sesungguhnya kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan secara bersama-sama pada pagi hari ini terambil dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-11 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Kitab Ulangan pasal 11 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan, ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah, supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah memilih taat atau tidak taat. Memilih taat atau tidak taat. Umbanna mipilei mengkaola raka baktu memboko. Umbanna mipilei mengkaola raka baktu memboko. Hidup ini adalah pilihan. Sejak kita kecil,
Pilihan ini sudah menjadi bahagian kita untuk menentukan langkah hidup kita. Bahkan sampai kepada dewasa pun, memilih di antara banyak pilihan adalah hal yang sering kita lakukan, dan itu hal yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Contoh yang paling kecil, ketika kita bangun pada pagi hari, kita harus memilih apakah kita sudah harus mau bangun ataukah memilih untuk tidur kembali. Dan ketika kita bangun, apakah kita berdoa dulu ataukah mengecek HP kita untuk melihat SMS atau melihat WA? Kadang dengan melihat atau mengecek SMS, ya kalau ada SMS atau ada WA masuk, pasti diberi waktu lagi untuk menjawab. Ya, jadi waktu terbuang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, Musa memberi pilihan kepada bangsa Israel untuk mendengar perintah Musa atau mengabaikannya. Jika bangsa Israel mendengar perintah Musa untuk mengasihi Tuhan, maka umat Israel akan memiliki umur panjang dan menikmati segala berkat yang berkelimpahan. Jadi setiap pilihan itu masing-masing punya konsekuensi. Perintah itu diajarkan secara berulang, dan jika mereka sungguh-sungguh melakukannya, maka Tuhan menjanjikan kemenangan atas segala bangsa hingga tidak ada yang dapat bertahan. Namun jika mereka menyimpang serta beribadah kepada Allah lain, maka hal itu akan membangkitkan murka Tuhan yang dapat meniadakan hujan hingga tanah tidak mengeluarkan hasil, sehingga mereka pun dibinasakan. Ayat 16 dan 17. Jika Israel taat pada perintah, maka hasilnya adalah berkat. Tetapi jika tidak mau taat, maka hasilnya adalah kutuk dan hukuman. Dari ayat 26 sampai 28. Musa tetap mengingatkan umat Israel untuk melakukan segala ketetapan dan perintah yang telah ia sampaikan. Ini pun apa yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel, sampai juga kepada kita semua, diingatkan untuk senantiasa mentaati firman Tuhan. Bahkan apa yang kita dengarkan itu, kita disampaikan untuk menyampaikan kepada anak-anak kita secara berulang-ulang, baik ketika kita duduk, ketika kita berjalan, ketika kita berbaring, ketika kita bangun. Kita disampaikan untuk menyampaikannya. Bapak Ibu sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita, khususnya kita sebagai orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, tidak sedikit hal yang diperhadapkan kepada kita. Ada begitu banyak pilihan-pilihan yang ditawarkan kepada kita. Saat kita berupaya taat kepada Tuhan, saat itu juga begitu banyak tawaran dan pilihan yang diperhadapkan kepada kita, dan kita harus memilih salah satunya. Namun firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita untuk taat kepada perintah Tuhan, sehingga kita mampu menikmati berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Tetaplah taat pada Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Amin.
Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kembali kami persembahkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena hanya karena perkenan-Mu, kami boleh diberi kesempatan untuk menyampaikan firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi pedoman di dalam hidup kami, khususnya di tengah-tengah hidup ini. Begitu banyak tawaran-tawaran yang diperhadapkan kepada kami. Tapi syukur puji bagimu Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kepada kami untuk senantiasa memilih taat kepada Tuhan, sehingga kami mendapatkan berkat yang telah disediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Kami berdoa untuk aktivitas kami pada pagi hari ini. Tuhan, berkati kami semua di dalam berbagai tanggung jawab kami masing-masing, dalam pekerjaan kami masing-masing, dalam aktivitas kami masing-masing, bahkan dalam berbagai hal. Tuhan berkuasa memberkati kami, menjaga, melindungi kami, sehingga apapun yang kami lakukan hari ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan boleh kami pahami, boleh kami wujud nyatakan dalam hidup kami, dan sungguh membawa hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa, mendoakan saudara-saudara kami, kalau ada dalam pergumulan, kasihani dia Tuhan, berkati, kuatkan. Kalau ada yang sakit, Tuhan pulihkan. Kalau ada yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Kami berdoa, mendoakan para hamba-hamba-Mu, Bapak Pendeta, semua pekerja-pekerja di ladang-Mu Tuhan, Engkau berkati. Bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Tuhan berkati, sehingga mampu memerintah kami dengan baik. Secara khusus Tuhan, negara kami masih tetap dilanda dengan pandemi COVID-19. Tolong kami semua Tuhan, lindungi kami, dan jika Tuhan berkenan, kami semua terhindar dari hal-hal yang menakutkan, dan biarlah juga dalam situasi-situasi seperti itu, kami masih tetap diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan lewat seluruh aspek kehidupan kami. Ini permohonan kami Tuhan, ucapan syukur kami. Ampuni kiranya dosa kami, sempurnakan doa kami. Karena kami datang berdoa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam sehat. Tuhan memberkati kita dan selamat pagi.